Yang saya sampaikan ini adalah kata-kata Al-Quran. Saya katakan orang kafir itu binatang karena Al-Quran yang memberitahukan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas kembali tentang Ustadz Yahya Walloni. Bagaimana Ustadz Yahya Walloni ini kembali lagi menebarkan kebencian atau menjelek-jelekin orang-orang Kristen yang notabene sekarang tidak lagi seagama dengan dia. Ya berhubung Yahya Walloni udah keluar, dia puji-puji agamanya yang sekarang dan jelek-jelekin orang Kristen. Kali ini lebih ngeri lagi guys. Dia bilang katanya orang non-Islam, ya non-Islam itu ya mungkin Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, dan lain-lain lah. Pokoknya yang di luar dari Islam itu dia bilang binatang guys. Ngeri nggak? Bagaimana bisa orang yang diciptakan, manusia yang dikandung orang tuanya selama 9 bulan, pada akhirnya dibilang oleh Yahya Walloni bahwa dirinya adalah binatang. Apa nggak bisa dijaga gitu loh mulutnya, etikanya gitu. Apa dia lupa bahwa orang tuanya juga masih non-Islam. Terus dia bilang binatang itu. Bagaimana perasaan dia itu? Saya pikir ketika dia pindah agama mulutnya udah mulai bagus, ternyata tetap aja kayak gitu. Ya udah kita langsung aja nonton videonya guys. Jadikan ini sebagai pedoman hidup. Ikuti apa kata Al-Quran. Yang saya sampaikan ini adalah kata-kata Al-Quran. Saya katakan orang kafir itu binatang karena Al-Quran yang memberitahukan. Kebetulan banyak ustadz-ustadz nggak berani, saya sampaikan. Jangan ditutup-tutupi. Saya pernah sampaikan di Jakarta di satu kantor kementerian apa itu. Lalu turun saya dari mimbar, diprotes oleh pengurus masjid. Ustadz, jangan keras-keras begitu. Saya tanya, Bapak ini Islam, saya pengurus masjid. Ah bukan, Bapak Islam atau bukan ini? Dibilang saya Islam. Ini dalam Al-Anfal 55. Coba baca, Bapak baca. Dia baca. Iya ya, Al-Quran bilang begitu. Nah Bapak kan tidak berani sampaikan, saya yang sampaikan. Kebetulan saya bekas binatang, jadi tidak apa-apa. Teman-teman di sini jelas ya, Yahya Walloni mengatakan bahwa orang yang non-Islam atau orang kafir atau orang yang di luar Islam itu adalah binatang. Bahkan di ujung video tadi dikatakan dirinya bekas binatang. Yahya Walloni mengatakan dirinya bekas binatang, makanya dia berhak mengatakan orang lain binatang. Bagaimana bisa Yahya Walloni ini mengatakan orang lain binatang? Apakah dia nggak takut sama Tuhan yang menciptakan manusia? Sekarang logikanya aja guys ya. Manusia itu diciptakan Tuhan sebagai manusia, bukan sebagai binatang. Tapi kalau Yahya Walloni mengatakan bahwa manusia itu seperti binatang, dia sama aja dengan memberontak kepada Tuhan yang menciptakan manusia, menghina Tuhan dan mengatakan ciptaan Tuhan yang adalah manusia ini adalah binatang. Ada satu poin penting yang ingin saya sampaikan. Di dalam kekristenan manusia itu sebagai ciptaan yang paling unggul sebab manusia itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 26 katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan baik-baik di sini bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia, yang artinya mirip dengan Tuhan. Tentunya dalam intelektual, dalam spiritual, dan dalam moralitas. Manusia ini diciptakan seperti Tuhan tetapi berbeda. Karena Tuhan tidak terbatas, manusia terbatas. Manusia diciptakan bukan sebagai binatang, tapi sebagai manusia yang serupa dengan Tuhan. Logikanya kalau Yahya Walloni ini menghina manusia yang adalah serupa dan segambar dengan Tuhan, yang mirip dengan Tuhan, dikatakan Yahya Walloni binatang, berarti saat itu Yahya Walloni sedang menghina Tuhan. Dan saya rasa hal seperti ini tidak layaklah diungkapkan seorang ustadz ya. Apalagi dikatakan Yahya Walloni, katanya Quran sendiri yang mengatakan orang-orang yang non-muslim itu binatang. Saya tidak tahu pengajaran kalian, tapi yang saya mau tanyakan, benarkah Al-Quran itu mengatakan bahwa kami ini binatang? Silakan mungkin teman-teman bisa jawab lah. Di dalam Alkitab sendiri dibedakan ya antara manusia dengan binatang. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, supaya mereka berkuasa, manusia ini berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata
yang merayap di bumi. Dalam bahasa Ibraninya pun sendiri berbeda ya. Manusia itu memakai kata Adam dan juga binatang itu memakai kata behema dan juga di sini ramas. Haramas behema ini menunjuk kepada binatang. Tetapi Adam ini menunjuk kepada manusia. Sehingga berbeda antara manusia dengan binatang. Melalui ayat ini kita tahu bahwa manusia itu spesial. Siapapun dia, manusia itu sebenarnya adalah manusia yang diciptakan serupa dan segambar oleh Tuhan. Kalau di sini pada akhirnya ya Waloni mengatakan bahwa orang yang tidak Islam adalah binatang, ini jelas keliru dan perkataan ini tidak layak untuk dicontoh. Oke, mungkin ya Waloni mengatakan itu sebagai kiasan yang artinya sudah tidak layak lagi di hadapan Tuhan mungkin ya. Orang yang tidak Islam tidak layak di hadapan Tuhan karena seperti binatang mungkin gitu ya. Mungkin. Bukan secara literal manusia itu adalah binatang, mungkin seperti itu. Tetapi pertanyaan saya begini, benarkah orang Kristen seperti saya pengikut Yesus itu sama dengan binatang dan tidak berharga di mata Tuhan? Itu jelas keliru, sebab Tuhan sendiri mengatakan bahwa barang siapa percaya kepada Tuhan itu, dia itu dikasihi Tuhan. Dan saya mau ambil satu ayat penting untuk kita bisa memahami ini. Dalam Mazmur 139 ayat 13-14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dalam ayat ini jelas dikatakan bagaimana siapa yang membentuk manusia, yang menenun manusia yaitu Tuhan sendiri. Itu adalah karya Tuhan yang sangat luar biasa. Selanjutnya dikatakan aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita adalah karya Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan Tuhan tahu kita sejak di dalam kandungan. Kita merupakan buah karya yang luar biasa dari Tuhan. Kita manusia yang spesial ini jelas di mata Tuhan bukanlah sekedar binatang semata. Selanjutnya dalam Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku. Perhatikan di sini dikatakan apa? Karena engkau berharga di mataku. Kita yang percaya Tuhan, yang kita mengikut Yesus, kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau dikatakan berharga itu ya jelas tidak ternilai. Sesuatu yang berharga misalnya kamu punya biola yang sangat disayangi lalu orang menawarkan sini biolanya saya beli seharga 15 juta. Lalu kamu saya nggak mau kasih, bukan masalah harganya, tapi biola ini sangat berharga buatku. Manusia dikatakan kita ini berharga di mata Tuhan, bukan tidak berharga, bukan tidak layak, tapi kita ini berharga. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dikatakan di sini jelas bahwa Tuhan mengasihi kita. Mengasihi, bukan justru membenci. Jadi apa yang dikatakan Yewalo ini keliru ya. Dikatakan bahwa manusia kita ini yang tidak Islam dan percaya kepada Tuhan, kita ini sama dengan binatang. Oh no, dikatakan justru berharga dan Tuhan mengasihi kita. Lanjut, masih ada ayat lagi yang saya mau sampaikan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ini sebenarnya menunjukkan tentang gereja dipanggil keluar dari kegelapan menuju ke terang. Kita ini orang-orang kudus yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Dan kita mengatasnamakan diri Kristen. Kenapa? Karena kita adalah pengikut Yesus. Dan sebagai pengikut Yesus dikatakan bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan kita ini adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Kita itu berharga. Kalau Yaya Waloni mengatakan bahwa orang yang di luar agamanya atau yang dibilang adalah orang Kristen itu seperti binatang dan dia adalah mantan binatang, sorry Yaya Waloni. Apa yang kamu katakan 1000% keliru. Sebab dalam Alkitab kami justru dipandang sebagai manusia yang berharga di mata Tuhan dan kami adalah milik kepunyaan Allah yang berharga.
Oke, Luis Prasetyo sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa mengikuti segmen belajar bahasa Ibrani. Di hari Minggu saya akan upload di situ. Dan juga ke depannya saya akan membahas juga, kita akan belajar bersama bahasa Yunani juga. Dan kiranya teman-teman juga ada antusias untuk belajar bahasa Ibrani dan Yunani. Terima kasih, Luis Prasetyo sini. God be with you.